Ya, salam saudara, ini hanya semacam suplemen penting untuk video tanggapan saya soal opini dari Romondeso. Di dalam tanggapan awal itu, saya mengacu kepada Cyril of Alexandria tentang paradoks kristologis. Nah, karena durasi dari video awal itu sudah mencapai lebih dari 20 menit, maka saya sekadar memparafrase pandangan Cyril of Alexandria tanpa mencantumkan kutipan-kutipan langsung. Nah, bagi saudara-saudara yang belum menonton itu, silakan tonton dulu untuk full konteks dari diskusi ini. Tanpa bermaksud memperpanjang isu ini, karena memang saya juga belum melihat ada tanggapan langsung ya dari Romondeso, selain ada satu video dari satu channel Katolik ya yang lewat di home dari channel saya, membuat sesi ngerumpi lebih dari 3 jam ngalor ngidul tanpa substansi berkomentar tentang video awal saya. Saya sudah tegaskan di dalam video pertama saya, jangan menyimpangkan ini menjadi semacam isu denominasi atau aliran teologis ya. Itu tidak boleh dilakukan. Kristologi itu bukan milik kamu saja. Kristologi itu milik kekristenan yang universal, lintas denominasi, lintas spektrum teologis dan lintas aliran teologis. Mari melihat ini secara dewasa sebagai bagian dari pendewasaan iman. Oke, kembali ke Cyril of Alexandria ya, karena beberapa bulan terakhir ini saya banyak melakukan riset tentang kristologi surat Ibrani, termasuk dari tulisan bapak-bapak gereja. Cyril of Alexandria menulis komentar-komentar yang sangat menarik terkait kristologi dari surat Ibrani, menggambarkan posisi yang sudah saya parafrase bagi Anda di video sebelumnya. Tapi untuk meyakinkan Anda bahwa Cyril of Alexandria memang berpandangan demikian, maka dalam video ini saya akan memperlihatkan bagi Anda sejumlah kutipan langsung dari Cyril of Alexandria. Setelah itu mari kita pertimbangkan kembali apakah komentar-komentar atau penandasan-penandasan kristologis dari Romondeso koheren tidak, sesuai tidak dengan yang ditandaskan Cyril of Alexandria, termasuk juga apakah sesuai tidak, koheren tidak dengan totalitas isi rumusan konsili Kalsedon. Oke, untuk ringkasnya mari kita langsung mulai. Yang Anda lihat sekarang di screen adalah komentar Cyril of Alexandria mengenai Ibrani pasal 2 ayat yang ke-14. Karena itu, meskipun dia adalah Allah dan Tuhan menurut hakikat dan bertahta bersama Allah Bapa, firman Allah yang tunggal turun hingga ke limit manusia. Karena alasan ini, dia tergolong sebagai seorang saudara dengan mereka yang dipanggil melalui iman untuk diadopsi oleh Allah. Kemudian dengan menyelesaikan tugasnya dia berkata tentang kita, sesungguhnya inilah aku dan anak-anak yang telah diberikan Allah kepadaku. Di sini Cyril of Alexandria berbicara tentang sang anak yang ilahi, berinkarnasi kemudian sukses menjalankan misinya, dan atas dasar kesuksesan itu kita sekalian diadopsi menjadi anak-anak Allah dan disebut sebagai saudara bagi Yesus. Kemudian dalam komentarnya mengenai Ibrani pasal 2 ayat yang ke-9, Cyril of Alexandria menyatakan, dia oleh anugerah Allah mengecap kematian bagi setiap orang di dalam daging yang membuatnya dapat mengalami itu tanpa berhenti hidup secara pribadi. Nah, saudara perhatikan betapa berhati-hatinya komentar dari Cyril of Alexandria karena dia tidak mau memberi kesan yang salah. Yesus adalah anak Allah yang kekal, firman Allah yang kekal, tetapi mengalami kematian di dalam daging tanpa berhenti memiliki kehidupan sebagai pribadi yang kekal. Nah, kalau Anda masih juga kurang jelas ini Cyril of Alexandria ini maksudnya apa, mari kita baca kutipan terakhir dari Cyril of Alexandria untuk video ringkas ini, dan ini akan membuatnya menjadi sangat jelas seperti yang sudah saya jelaskan di dalam video sebelumnya. Masih tentang komentarnya mengenai kristologi dari Ibrani pasal 2 ayat yang ke-9. Karena itu dia yang dikatakan telah dibuat menjadi sedikit lebih rendah dari para malaikat. Dia sendiri adalah firman Allah. Saudara ingat paradoks kristologis yang saya sudah jelaskan di dalam video yang pertama. Dia sendiri adalah firman Allah dan tidak menderita kehinaan ini di dalam hakikat ilahinya sendiri. Satu kali lagi. Tidak menderita kehinaan ini di dalam hakikat ilahinya sendiri, karena dia selalu ada dan eksis
dengan cara yang sama, tidak dapat berubah dan tidak mengalami perubahan, dan dia menanggung semua itu sebagai manusia demi kepentingan kita. Jadi saudara lihat, Cyril of Alexandria tidak melompat begitu saja lalu menandaskan tanpa klarifikasi bahwa firman Allah wafat, Tuhan wafat, seperti yang dilakukan oleh Roman Deso ya. Orang bertanya, siapa yang disalib? Yesus atau Tuhan? Kalau Tuhan, Tuhan kok disalib? Dan kita dengan mantap harus berkata, yang disalib adalah Tuhan, yang wafat adalah Tuhan. Firman Tuhan atau firman Allah itu disalib dan wafat. Penjelmaannya menjadi manusia, sekali lagi saudara-saudari, bukan sebuah kepura-puraan. Ia sungguh-sungguh menjadi manusia. Maka penyaliban Yesus adalah penyaliban firman Allah. Kematian Yesus adalah kematian firman Allah. Firman Allah itu tidak berpura-pura mati, tidak berpura-pura disalibkan. Dia sungguh-sungguh wafat. Ini adalah totalitas dari inkarnasi. Cyril of Alexandria paham bahwa kalau Anda mengatakan, membuat formulasi seperti yang dilakukan oleh Roman Deso, Anda baru saja menghancurkan doktrin Allah yang atribut-atributnya adalah kekal, tidak dapat berubah, dan tidak mengalami perubahan. Itu sebabnya dia berkomentar persis seperti yang dilakukan Rasul Paulus di dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-8 dan juga Rasul Petrus di dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-18, bahwa Kristus mengalami kehinaan, penderitaan, kematian dalam keadaannya sebagai manusia. Saudara, inilah ajaran para rasul dan bapak-bapak gereja. Siapa yang mati? Yang mati adalah Yesus Kristus, pribadi yang satu dan pribadi yang utuh itu dalam keadaannya sebagai manusia. Jadi yang mengalami semua itulah pribadi yang satu itu. Namun kita tidak boleh memblender, tidak boleh mencampur adukan kedua nature itu menjadi tidak terbedakan seperti yang dilakukan oleh Roman Deso. Dan seperti yang sudah saya tandaskan sebelumnya, sangat bermasalah konten substansi komentar itu, penandasan itu dengan doktrin Allah. Tapi bukan hanya itu, saya perlu tambahkan di sini bahwa penandasan-penandasan yang Anda dengar sendiri dari Roman Deso tadi bermasalah sangat serius dengan doktrin hypostatic union yang ditegaskan dalam Konsili Chalcedon. Konsili Chalcedon bukan hanya menyatakan bahwa kedua nature, kedua sifat Kristus itu tidak terbagi dan tidak terpisahkan, meskipun bisa dibedakan. Ingat, Konsili Chalcedon juga menegaskan bahwa kedua nature itu tidak bercampur, tidak saling melebur, dan karena itu tidak boleh diblender menjadi satu seperti yang terkandung gagasan itu di dalam penandasan-penandasan kristologis Roman Deso. Akhirnya saudara-saudara, sampai di sini saya tidak bermaksud menargetkan Roman Deso secara personal dan secara denominasional. Itu saya ulangi lagi karena banyak orang yang terus-menerus tidak paham ya. Kalau Anda berkesimpulan begitu, itu urusan Anda. Sebaliknya, saya memaksudkan ini sebagai pelurusan, sebagai edukasi dan penguatan iman. Allah Tritunggal kiranya berbelas kasihan dan menolong kita semua tetap ada di dalam iman yang benar dan yang menghidupkan.